Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin ada tausiah. Udah masih pada berdiri. Ya, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin. Baik Bapak Ibu, ya, kita masih membahas surat Al-Mutaffifin ya. Ini Al-Mutaffifin udah berapa bulan nggak selesai-selesai ini. Insya Allah ya, minggu depan kayaknya terakhir. Hari ini udah masuk, kemarin terakhir 32, berarti sekarang 33, 34 insya Allah. Tapi sebelumnya dibaca surat Al-Mutaffifin. Siapa yang baca? Ya, ayo Pak Ustadz Basirin, silakan. Jadi ayat 32 di sini dikatakan wa idza ra'auhum qalu innaha ula'i ladallun, dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan orang-orang beriman sesat ya. Nah, perkataan ini termasuk kebatilan bukan? Kebatilan ya. Kalau ini kebatilan, apakah perlu dibantah? Ini suatu kebatilan ini kan. Ya. Orang-orang kafir mengatakan orang beriman sesat. Ya. Nah, ini satu kebatilan. Maka kebatilan harus diluruskan. Ya. Jangan kita diemin. Ya. Jadi harus diluruskan. Makanya di sini Allah meluruskan. Ya. Wa ma ursilu alaihim hafijin ya. Dan tidaklah mereka diutus atas orang beriman untuk mengawasin ya, bahwa orang-orang kafir nih nggak ada tugasnya dia ngawasin orang-orang beriman ya. Ngapain dia ngurusin orang beriman ya? Tugas pengawas apa sih? Kayak seperti misal di sekolah tuh pengawas tugasnya ngapain? Ngawasin apa, ngeliatin aja gitu? Enggak kan? Mengawasin, menilai, terus
ya menegur tuh katanya gitu. Nah, terus mencatat ya yang rajin masuk, yang telat, yang awal waktu, yang nah itu kalau di sini ada yang ngawasin nih, yang telat dikasih nilai gitu. Bagus itu, yang awal waktu dapat reward gitu. Wah, Masya Allah. Nah, itu tugas pengawas tuh. Nah, ini orang-orang kafir itu nggak ada nggak ada kemampuan untuk ngawas, nggak punya kompetensi, dan dia juga nggak disuruh ngawasin sama Allah. Ngapain dia ngasih pendapat gitu. Orang-orang beriman katanya sesat, padahal dia sendiri sebenarnya yang sesat ya. Nggak disuruh ngawas, dia malah nilai orang ya. Padahal penilaian dia sendiri belum tentu benar gitu ya. Nah, ini jawaban yang singkat tapi padat ya. Artinya apa? Kalau misalkan ada kebatilan ya, kita luruskan. Nggak perlu kita panjang lebar jawabnya, kayak Allah ini jawabnya singkat padat ya, langsung kena sekakmat ya. Nah, kamu nggak punya kemampuan untuk ngawasin gitu, nggak ada kompetensi, singkat padat dan mengena langsung ke sasaran ya. Jadi kalau misalkan ada kebatilan ya, lalu semua pada diem ya, itu kalau dilakukan terus menerus kebatilan, maka nanti kebatilan itu dianggap benar. Makanya harus ada yang berani bicara ya, harus ada yang berani ngebantah ya. Makanya ketika orang-orang kafir ya berkata bahwa orang-orang beriman ini sesat, maka dibantahlah oleh Allah ya, kamu tuh nggak ada tugasnya ngawasin. Ngapain ya, dia sendiri sesat kok ngatain orang sesat, sama aja maling teriak maling. Orang sesat ngatain sesat, lucu kan ya. Makanya sama Allah dibantah. Begitu juga ya, kita kalau ada orang yang batil, kita luruskan, jangan diem aja. Sebab kalau kita diemin, nanti dianggap itu adalah kebenaran. Dan ngebantahnya kita lihat sitkon. Kalau memang harus dibantah secara singkat cukup, ya udah kita singkat aja, kayak Allah sini menjawab singkat aja. Udah kamu nggak ada urusannya Tapi kalau memang harus dijawab dengan panjang lebar ya, kalau ini kan kebatilannya udah terang benderang nih bahwa dia batil. Kalau misalkan subhat ya nggak jelas gitu, subhatnya kuat, maka kita juga harus bantah dengan yang kuat ya. Kayak seperti Imam At-Taimiyah ya, At-Taimiyah itu beliau membantah tentang kesubhatan yang mendewakan akal ya, itu sampai 10 jilid itu dibantah sama Imam Taimiyah ya. Karena ini subhat ya, dia mendewa-dewakan akal, maka dibantah oleh Imam Taimiyah itu sampai 10 jilid. Tapi kalau seandainya ya udah terang benderang, udah nggak perlu panjang lebar, cukup singkat aja udah selesai gitu ya. Ya, artinya apa ya, kalau ada orang yang berbuat kebatilan ya, kita luruskan aja ya. Nah, ayat ini ya sebagai bantahan buat orang kafir, juga sebagai hiburan buat orang-orang yang beriman ya. Hiburannya apa? Artinya apa? Ketika ada orang-orang yang berbuat batil atau yang menjolimi, maka udah enggak usah diambil hati ya. Itu enggak penting ya. Udah daripada sakit hati, mendingan enggak usah dipikirin gitu. Jadi kalau ada orang yang nyelekit gitu, udah enggak usah diambil hati ya. Abaikan aja, cuekin aja ya. Ya. Jadi EGP aja, emang gue mikirin gitu ya.
Ya, jadi seperti itu ya. Jadi misalkan ada orang nih ya, badannya six pack, keker, ototnya juga berotot gitu. Terus ada orang ngomong, ya krempeng gitu. Nah, sebaiknya kita jawab apa ini, diemin. Udah diemin aja gitu ya. Artinya nggak penting-penting banget gitu ya. Nah, jadi ada hal yang perlu kita tanggapin, ada juga yang nggak perlu ya. Nah, ini pernah ada satu cerita ya, khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dia ini khalifah, kalau sekarang presiden ya. Jadi dia ingin menyidak tuh melihat penduduknya, rakyatnya, apakah dia udah aman, apakah nggak kelaparan ya. Nah, malam-malam sama pengawalnya dia menyidak nih. Nah, dia ketika dilihat ada satu masjid, dia masuk ke dalam masjid. Rupanya ada orang-orang yang lagi tidur tuh di dalam masjid ya. Nah, karena masjidnya waktu itu nggak ada listrik ya, cuman ada lampu teplok ya. Nah, itu remang-remang itu. Remang-remang terus karena gelap ya, keinjek itu orang yang lagi tidur sama Umar bin Abdul Aziz. Nah, maka orang yang lagi tidur keinjek ini berdiri terus emosi, punya mata gak sih kamu? Sambil emosi gitu ya kan. Pengawalnya udah mau ini aja nih, udah mau marah, emosi juga nih. Dia nggak tahu kali yang diajak ngomong siapa, ini presiden yang diajak ngomong, kok dia berani ngomong kasar gitu. Tapi sama Umar bin Abdul Aziz ditenangin, tenang ya, nggak usah emosi gitu. Orang dia cuma nanya doang, punya mata gak sih? Jawab aja, punya mata ya, maaf nggak sengaja, selesai kan ya. Ya jadi ya, kita cukup jawab aja, maaf gitu ya. Kalau tanya punya mata, punya. Ya. Nah, artinya ya, jadi nggak perlu kita respon dengan yang berlebihan gitu ya. Atau misalkan nih kita lagi jalan di pasar ya, terus ada kita nyenggol orang, dia marah, punya mata gak sih gitu. Lah, kita jawab aja, punya mata, maaf gitu. Bahkan di surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas surat 28 ayat 55 ya. Jadi kalau ada orang yang ngatain, ya udah kita nggak usah peduliin. Kalau perlu kita ucapin selamat aja ya. Kita dengan kata yang santun di surat Al-Qasas coba. Ya. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 55. Iya. Wa idza sami'ul laqwa, dan apabila kalian mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, laqwa itu sia-sia atau tidak bermanfaat, a'radu, maka berpalinglah anhu darinya, artinya cuekin aja, jangan dihiraukan gitu. Wa qalu, dan berkatalah lana a'maluna ya, bagi kami amalan kami, walakum a'malukum, bagi kalian amalan kalian, udah masing-masing aja gitu ya. Nah, lalu ucapkan kata yang santun, salamun alaikum ya, kesejahteraan atas kalian. Jadi ketika ada orang yang teriak, punya mata gak sih? Udah kita bilang aja, saya punya mata, maaf, assalamualaikum, udah gitu aja. Karena di sini suruh ucapin salamun alaikum, udah keselamatan atas kalian. La nabtagil jahilin ya, jadi kita nggak usah berteman sama orang-orang yang bodoh ya. Ngapain kita berteman sama orang bodoh? Udah kita cukup bilang saya punya mata, maaf ya, assalamualaikum, udah tinggalin gitu ya, selesai gitu. Nah, misalkan nih
Kita lagi naik motor, terus tiba-tiba ada motor nyalip di sebelah kita ngegeber-geber, kenceng lagi gitu, sambil nuding-nuding gitu. Terus gimana reaksi kita? Gimana? Udah diamin aja, sabar aja ya. Kita anggap itu sampah. Ya, orang buang sampah, maksud kita mau tampung, bikin sakit hati aja ya. Jadi udah itu kita anggap sampah itu. Kalau kita ladenin, maka sama aja kita seperti di sampah, sampah ditampung. Jadi begitu biar tenang. Makanya ayat ini sebagai bantahan terhadap orang kafir, tapi juga sebagai hiburan terhadap orang-orang beriman. Ya, jadi nggak usah diambil hati, nggak usah dipikirin EGP. Ya biarin aja dia mau ngomong apa ya, tapi tetap diluruskan. Kalau dia mengatakan sesat, kita luruskan ya. Ada yang perlu dijawab panjang, ada yang cukup singkat ya, seperti ayat ini. Jadi artinya apa? Ketika ada orang yang berbuat batil atau jolim ya, kita cukup bantah dengan singkat aja dan nggak perlu diambil hati, nggak perlu dipikirkan, karena itu adalah sampah. Buat apa sampah kita tampung gitu ya. Dan ini juga pelajaran bahwa ya kita harus punya tugas yang masing-masing fokus gitu. Kayak orang kafir tugasnya ya beriman biar dia nggak celaka di akhirat ya, daripada dia ngurusin orang lain ngatain sesat padahal dia sendiri sesat. Ya udah dia fokus aja biar dia aman selamat di akhirat gimana gitu. Begitu juga kita fokus terhadap diri kita sendiri ya. Jadi kita fokus terhadap diri kita dulu, baru nanti terhadap orang lain ya. Sama orang kafir juga gitu, nggak usah mikirin orang lain. Seperti di surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr bunyinya gimana? Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus ya. Jadi yang pertama disuruh illal ladzina amanu wa amilus solihati, suruh beriman dulu dan beramal soleh ya. Baru kalau kita udah melaksanakan iman dan amal soleh, kita baru watawasobil haqi watawasobis sobri, nasihati dengan kebenaran dan nasihati dengan kesabaran. Jadi kalau diri kita sendiri belum beriman dan beramal saleh, nggak usah kita mikirin orang lain, diri kita dulu gitu ya. Dan mikirin orang lain pun ya, watawasobil haqi watawasobis sobri juga ada levelnya itu ya. Jadi setelah kita beriman dan beramal soleh, baru kita watawasobil haqi watawasobis sobri, itu juga ada levelnya. Levelnya yang pertama apa? Dari yang terdekat dulu ya. Kita nasihatin dulu anak, istri ya, orang tua. Nah itu circle yang terdekat, itu lingkaran yang terdekat ya. Jadi kalau kita udah sholat, udah ngaji ya, pulang ke rumah, anak kita ingetin belum sholat, sholat dulu. Istri belum sholat, ingetin gitu. Atau orang tua ya. Nah itu circle terdekat dulu ya. Baru kalau kita udah menasihati atau mengajak kepada yang circle terdekat, nanti baru kepada paman, bibi, pak le, bu le. Dari garis bapak atau garis ibu ya, kan pak le, bu le ada dari garis ibu, dari garis bapak. Nah nanti kalau udah itu ponakan, ipar kita itu, jadi ada levelnya. Jangan kita nasihatin orang jauh-jauh, keluarga sendiri belum benar. Nah itu juga nggak benar ya. Nah nanti kalau udah keluarga inti, keluarga dekat ya, semua udah ini kita ajarin. Baru nanti tetangga se-RT, tetangga se-RW, tetangga sekelurahan, sekecamatan dan seterusnya ya. Nah itu ada level-levelnya. Nah intinya kita perbaikin dulu
diri kita ya dengan beriman dan amal soleh, baru kita urusin orang lain. Jangan kita jauh-jauh ngurusin diri kita sendiri belum benar, kayak orang-orang kafir ngatain orang lain sesat, dia sendiri sesat ya. Nah, jadi ada urut-urutannya. Ya, ya. Jadi ada juga tuh orang yang kalau disuruh nilai orang, wah fasih banget mendata kesalahan orang gitu. Ya, ahli deh, padahal dia sendiri banyak aibnya. Jadi kayak pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, terus semut di seberang lautan terlihat ya. Kuman boleh semut, kuman di seberang lautan terlihat. Tapi kalau realnya mah nggak akan kelihatan kuman ya. Nah, ini ibaratnya peribahasa ya. Kalau kesalahan orang dicari-cari gitu, tapi kesalahan sendiri dilupain gitu ya. Nah, jadi ya diri kita sendiri kita nilai gitu, jangan kita menyalahin orang kita sendiri belum benar. Dan bukan berarti ya terus kita cuek dengan apa yang ada terjadi di sekitarnya. Artinya apa? Kita tetap peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau misalnya emang ada yang nggak benar atau ada yang salah, ya kita harus tetap luruskan ya. Artinya kita beriman dan beramal soleh dulu, baru kita luruskan yang lain. Bukan berarti kita nggak peduli, tetap kita harus perhatikan juga lingkungan sekitarnya ya. Jadi kayak misalnya ada nih anak sekolah nih dia semangat banget ngebangunin temennya gitu, tanda kutip temennya. Di WA, "Assalamualaikum Uhti, udah sholat tahajud belum?" Biar kelihatan islami, padahal adanya di sebelah belum dibangunin. Aduh, semangat banget. Nah, itu dia belum mencerminkan al-asr itu, yang jauh dibangunin ya, biar kelihatan islami. "Assalamualaikum Uhti, udah sholat tahajud belum?" Di sebelah adanya masih ngorok. Nah, itu juga nggak baik. Jadi ya dari diri kita sendiri ya kita lakukan iman, baru keluarga ya itu penting ya. Terus keluarga terdekat, tetangga ajak, nah, itu. Ya, nah, jadi surat Al-Asr ini ya sebenarnya luar biasa ini. Bahkan kata Imam Syafi'i, surat Al-Asr ini ya kalau misalkan Allah nggak menurunkan Al-Quran ini 114 surat, cukup surat Al-Asr aja itu udah cukup kata Imam Syafi'i ya. Jadi Al-Asr ini surat favorit ini, favorit kandungannya sama favorit ayatnya pendek. Biasanya kalau orang yang buru-buru bacaannya suka Al-Asr nih kalau sholatnya buru-buru. Ya, artinya apa ya? Jadi apabila ada orang yang berbuat kebatilan, sebaiknya kita nggak perlu diambil hati ya, kita luruskan saja. Nah, ayat ini ada yang mau bertanya, silakan. Ada gak yang mau nanya? Ya. Hah? Kalau yang berbuat batil pemerintah, ya, ya, jadi nanti ada balasannya. Ya. Nanti nih ayat berikutnya kita bahas ya. Oke. Sekarang ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yatakun. Maka pada hari itu orang-orang yang beriman terhadap orang kafir mentertawakan. Kenapa orang-orang beriman mentertawakan orang kafir? Ya. Hah?
Tiga tadi udah kan, wa ma ursilu alaihim hafizin. Yang menjaga. Hah? Yang menjaga. Iya, jadi menjaga, mengawasi. Ya tadi itu ya. Jadi dia nggak ada tugasnya untuk menjaga atau mengawasi. Ya. Nah, Allah nggak menyuruh untuk mengawasi. Hafizin itu menjaga atau mengawasi. Ya. Hafizin, tidaklah kamu disuruh untuk menjaga, tidaklah kamu disuruh untuk mengawasi. Sama itu, ya. Jadi tugasnya adalah kita meluruskan dan nggak usah diambil hati. Ada orang yang ngomongin apa-apa macam-macam, itu hafizin artinya menjaga atau mengawasi. Ya, nggak ditugasin dia untuk menjaga atau mengawasi. Sekarang kita masuk ayat 34. Fal yauma, maka pada hari ini, yang dimaksud hari ini apa? Hari kiamat. Ya, jadi pada hari kiamat nanti orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Karena waktu di dunia orang-orang kafir mentertawakan orang-orang beriman. Di surat Al-Mutaffifin ayat 29, innalajina ajromu kanu minalajina amanu yatakun. Maka sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ya, ketika melihat orang beriman mereka mentertawakan. Sekarang dibalas, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir, ya. Karena mereka tadinya mentertawakan orang-orang beriman, ya. Jadi dibalas gitu. Semua apa yang dilakukan itu pasti nanti akan dibalas di hari kiamat, ya. Nanti kayak pertanyaan Bapak tadi nanti akan saya jelasin, ya. Jadi menurut Abu Soleh, ya, Abu Soleh ini seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan nanti pada hari di hari kiamat, ya, itu nanti orang-orang yang masuk neraka, itu disuruh keluar, pintu dibuka tuh sama Allah, pintu neraka dibuka. Orang-orang yang di dalam neraka senang tuh ketika disuruh keluar dan dia berlari ketika melihat pintu neraka dibuka. Wah, dia berlari menuju ke pintu neraka. Ayo keluar gitu kan. Dia senang sekali. Nah, orang-orang beriman, ya, yang ada di surga alal aroiki yanjurun. Ya, dia duduk di atas dipan memandang tuh, dia liatin orang-orang yang di neraka lagi pada berlari menuju ke pintu mau keluar. Nah, begitu dia mendekati pintu neraka, tiba-tiba pintu neraka tertutup. Akhirnya dia kecewa. Nah, inilah cara Allah menghinakan orang-orang kafir, ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 15 itu Allah menghinakan seperti ini gitu, ya. Coba di Al-Baqarah surat 2 ayat 15. Ya. Allahu yastahji'u bihim, ya, dan Allah mengolok-olok mereka, wa yamuduhum, dan membiarkan mereka fi tuqyanihim ya'muhun, dia terombang-ambing di dalam kesesatan. Ya, itu. Jadi cara Allah menghinakan, ya itu, disuruh keluar, pintu dibuka, begitu dia udah mendekati pintu ditutup lagi. Kecewanya bukan main. Nah, orang-orang beriman ketika melihat orang-orang kafir, ya, kecewa, tersenyum, tertawa. Nah, ini nih yang dimaksud ayat 34 ini. Dia tertawa ketika melihat orang-orang kafir, ya, mau keluar ternyata cuman di PHP-in doang. Ya, jadi hatinya sakit, fisiknya juga sakit, ya. Nah, orang-orang beriman senyum, tertawa gitu. Nah, ini yang dimaksud ayat 34, ya. Orang-orang beriman tertawa melihat orang-orang kafir ketika di PHP-in sama Allah. Ya, ya. Ayo keluar, begitu udah mau nyampe pintu ditutup, ya. Makanya hati-hatilah, ya, jangan kita suka mentertawakan orang, apalagi orang beriman. Pasti ada balasannya. Semua perbuatan
di dunia itu pasti ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara, ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil jahroh. Jahroh itu apa? Ada yang mengatakan semut kecil, ada yang biji sawi, ada yang bilang debu, ya. Pokoknya ya, sekecil apapun itu pasti akan dilihat dan akan dibalas. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil jahroh, ya, itu juga nanti akan dibalas. Jadi jangan anggap ketika kita bisa menjolimi orang terus aman gitu. Kayak seperti misalkan nih si A Jokowi, jangan ditulis sebut namanya dong, bahaya itu. Misalnya si A ya menjolimi si B, ya udah si A ya si itulah ya, si B si ini gitu ya. Nah si B nggak bisa membalas si A karena si A punya kekuasaan, punya jabatan, punya uang, ya, sehingga si B nggak bisa membalas. Maka ya si B punya hak nih nanti untuk membalas di hari kiamat gitu. Itu nggak akan lewat itu. Dan balasannya bukan menjolimi, tapi nanti transfer pahala dan transfer dosa. Masya Allah. Jadi jangan dianggap aman gitu ketika kita udah berbuat jolim. Wah, nggak ada yang ini kita punya kekuasaan, punya uang. Nah itu nanti tetap akan dihisab, akan dihitung dan akan dibalas. Biarpun orang yang lemah pun sekalipun nanti dia punya hak, ya. Makanya nanti di hari kiamat ya, itu ada orang lari dari ibunya, dari bapaknya. Di surat Abasa, yauma yafirul mar'u min ahi, ya. Maka pada hari itu berlari, ya, dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min ahi. Jadi bukannya jalan, lari deh. Kalau berlari berarti meninggalkan, kalau mengejar berarti bisa ketemu. Kalau berlari meninggalkan dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibunya dan bapaknya, wa sohibatihi wa bani, dan dari istrinya dan anaknya. Kenapa dia berlari? Karena takut nanti dimintain balasannya, ya. Mungkin dia pernah berbuat jolim terhadap ibunya. Nah itu nanti akan diambil tuh pahalanya. Kalau dia nggak ada dosanya, makanya itu berlari takut diambil gitu pahalanya. Saudaranya, kakaknya terhadap adiknya, kalau dia menjolimi nanti diambil di sana. Makanya berlari sekuat-kuatnya. Nah berlari di sana seperti berlarinya orang yang ketika ada kebakaran atau misal ada gempa, itu sekuat tenaga larinya gitu. Karena dia takut nanti pahalanya diambil, ya. Yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abi wa sohibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Nah karena sibuk masing-masing, gimana supaya dia nggak diambil pahalanya. Dia takut, dia lari sekuat tenaga supaya nggak diambil. Jadi nggak ada tuh yang lolos, ya. Semuanya akan ini berapa menit lagi? Udah selesai ya? Ya. Ya, itu semua dibalas, ya. Nah ini kalau kita berdosa sama Allah, ya, kita berbuat maksiat, ya, misal mabuk, judi, ya, itu kita mohon ampun sama Allah, bertobat, insya Allah diampunin karena Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang jadi masalah kalau kita berdosa sama sesama manusia, ya. Nah itu nggak akan diampunin kalau belum dimaafkan sama sesamanya,
Ya. Makanya nanti orang pada berlari karena takut diambil. Makanya mumpung sekarang nih ya, kita masih ada sempet. Nah udah minta maaf deh. Dan kebanyakan dosa itu terjadi pada orang-orang terdekat, ya. Bukan sama orang jauh, sama orang Bogor kita nggak kenal ya. Sama orang terdekat, terutama biasanya yang tiap hari ketemu sama suami istri, suami menjolimi istri nggak sengaja, atau istri menjolimi suami, orang tua menjolimi anak, anak menjolimi orang tua. Itu kadang kita nggak sadar ya. Misalkan gini, suami lagi ngomong nih ya, lagi ngomong sama istri, istrinya ketawa ke TV sambil main HP lihat WA. Kira-kira suami sakit hati gak gitu? Nah itu jolim itu. Nggak sadar kan? Begitu juga istri ngajak ngomong suami tanggung nih, lagi apa main HP deh, sambil senyum-senyum lihat video apa YouTube gitu. Nah itu juga menjolimi, yaitu kita nggak sadari itu ngejolimi ya. Jadi apa? Nah itu juga nanti dia di hari kiamat lari itu. Makanya diingetin ya, anak-anak kalau diajak ngomong aja main HP aja ya. Nah, begitu juga orang tua diajak ngomong sama anak juga jangan main HP aja, sana pergi gitu. Ayah lagi main HP nih, ya Allah. Artinya ya jangan kita menjolimi. Biasanya kita menjolimi terhadap orang-orang yang dekat. Kita nggak sadar ya bahwa kita ini menjolimi, tapi kita nggak sadar. Makanya mumpung masih ini nih, masih kita diberi kesempatan, udah minta maaf aja kalau ada kesalahan. Nah, biasanya tuh kalau dari atas ke bawah malu minta maaf ya, orang tua ke anak malu gitu, suami ke istri malu minta maaf ya. Fair aja udah kita, daripada nanti kita di sana diambil ya. Untuk menjaga pahala kita, udah kita rendahkan ego kita ya, nggak usah gengsi, kita minta maaf ya supaya pahala kita nggak diambil di sana. Jangan karena kita gengsi ya, nanti mulai sekarang nih, ayah maaf ya, ada apa sih nih ibu pulang-pulang kok tiba-tiba minta maaf nih. Kesurupan apa nih? Enggak, tadi kata Ustadz suruh minta maaf kalau ada salah, daripada nanti pahalanya diambil ditransfer. Begitu juga nanti bapak-bapak gitu ya, Bu, kalau ada salah maafin ya, ya namanya umur nggak tahu ya. Kayak kemarin tuh di Al-Hijrah ada pengurus masjid namanya Pak Yudo, sekretaris, meninggal. Dia dadakan, nggak sakit nggak apa ya, masih muda, sekretaris Al-Hijrah, iya, meninggalnya malam, katanya jantung, padahal nggak sakit nggak apa ya, sehat-sehat aja kelihatannya, orang di aktivitas biasa, ya. Nah, ya jadi nanti kalau pulang minta maaf ya Bu, takutnya ntar kayak sekretaris itu, jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Maaf ya Pak, maaf ya, gitu kalau ada salah. Ini kok tumben-tumbenan nih Ibu, tiba-tiba begitu. Ya jadi dosa terhadap sesama itu yang berat, dan yang lebih berat lagi kalau kita dosa sama orang yang kita nggak tahu. Kalau sama keluarga kita masih bisa minta maaf nanti. Kalau yang kita nggak kenal, kita nggak tahu gitu. Nah itu yang paling bahaya. Misalnya gini contoh ya, kita ngerokok di angkot gitu kan. Nah itu kan ngejolimin sebelahnya. Apalagi kalau ada anak bawa bayi, anak ibu-ibu, lalu kehisap rokoknya, lalu dia jadi penyakit, sampai tua dia penyakit. Nah itu kan jolim selama berapa puluh tahun misalnya sampai tua dia. Ya, nah kita harus minta maaf ke siapa? Ya, atau di halte kita ngerokok asapnya kemana-mana, kehirup orang sampai orang jadi paru. Banyakan tuh ya orang yang kena paru-paru itu bukan perokok, tapi justru orang yang menerima asap rokok dari orang lain. Nah itu jolim. Kita nggak tahu, kita mau minta maaf ke siapa?
Makanya udah nggak usah ngerokok. Ada gak yang ngerokok sini bapak? Nggak ada sini, nggak di rumah ada gak? Udah nggak usah, takutnya nanti ngejolimin ya, terus kita mau minta maafnya susah kemana gitu, nggak ada yang kenal, kita nggak tahu orang sakit jolim. Nah di akhirat nanti hari kiamat tahu kita dimintain transfer pahala lah, saya nggak ngapa-ngapain lah, dulu ngerokok di halte, inget gak nih saya batuk ya, nah lo kan jadi masalah ya. Kenapa? Iya diangkut gitu, makanya maaf Pak matiin rokoknya gitu aja, kita ngomong aja ya, nggak usah panjang lebar, maaf Pak matiin gitu asapnya rokoknya gitu ya. Nah seharusnya kalau kita tutup gini dia udah ngerti itu. Cuman kalau nggak ngerti omongin aja, maaf ya Pak, ini di angkot asapnya pada kemana-mana, matiin aja gitu, batuk. Iya di ruangan AC juga itu ya. Jadi seperti itu ya. Semua apa yang dilakukan di dunia pasti nanti akan dibalas. Kayak orang-orang kafir ya, mentertawakan orang-orang yang beriman, nanti di sana diketawain lagi ya, ketika dia di PHP-in ya. Saya rasa cukup ya waktunya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya kita homil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.